Barunya itu jadi dia tuh motor baru stok lama, jadi warna merah 2009 tuh laku 150 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wito Sarlau. Oke guys, kali ini saya bertemu dengan seorang yang sangat pro sekali ya. Guru saya deh, guru saya. Pokoknya YouTuber di Depok, dia yang paling lengkap alatnya pokoknya. Nah, kalau sekarang saya akan mereview salah satu motor kesayangan dia. Bukan kesayangan, saya lagi bukan kesayangan, motor satu-satunya yang punya. Dia doang punyanya. Kan Vespa lu ada kan? Lagi di bengkel. Ada banyak pokoknya motornya. Pokoknya kalau janjian sama dia nggak perlu janjian, langsung datang ke rumahnya. Sorry bang ya. Siap. Nah gini bang, ini kan lu kayaknya pencinta motor. Oh iya lu Siapa? Nama gue Nandos, channel gue Warawiri TV. Nanti sama Mas Wito ditulis di sini di deskripsi. Oh deskripsi nanti boleh. Apa namanya ditulis linknya di deskripsi. Ya. Ya bang ya. Pokoknya gua udah janjian sama dia setahun yang lalu, baru sekarang bisa. Ini di belakang kita nih ada motor, pokoknya motor rajanya lah, rajanya motor. Pada masanya sekarang juga. Dulu banyak orang yang nggak mau ngurus motor e-racing, tapi lama kelamaan ternyata harganya naik ya bang. Berapa harganya sekarang bang rata-rata? Kalau yang motor yang e-racing yang biasa ya, maksudnya nggak biasa aja itu sekitaran 8 sampai 10. Maksudnya itu kita harus banyak benerin lagi, pajaknya mati. Tapi kalau yang udah lumayan standaran kayak kemarin tuh terakhir di berita dia barunya itu, jadi dia tuh motor baru stok lama. Jadi ada di bengkel dari tahun terakhir itu, dia warna merah 2009 tuh laku 150 juta. 150 juta. Kalau mau searching ada beritanya kok. 150 juta. Dia mecahin rekor yang Semarang itu, Semarang 90 juta warna merah. Kemarin itu saya lupa tahun berapa ya. Itu NOS dia, jadi new old stock. Jadi baru tapi stok lama. Itu 150 juta, ngalahin yang Semarang 90 juta. Buset, harga mobil ya. Itu bisa dapat mobil Ayla ya. Dapat Avanza juga dapat. Avanza 150 dapat. Xenia dapat ya. Gila pokoknya. Sebenarnya gua gini Bang, apa namanya, untuk dunia motor 2 tak itu sangat awam sekali. Jadi pengen nanya ini kenapa milih motor 2 tak gitu. Kan biasanya kalau saya sih nggak terlalu pengen ribet gitu kan ya. Pokoknya cari yang terbaru lah kalau ada duit gitu kan. Tapi karena lama-lama jadi keracunan dulu kayaknya gua. Jadi boleh saya jelasin sekarang nih. Jadi gini, kalau Mas Wito tadi bilang, "Bang apa Mas nih?" Udah apa gimana nih? Bro ya. Jadi Bro Wito itu bilang mau nggak mau ribet. Sebenarnya motor 2 tak itu nggak ribet. Nggak ribet nih Bro. Jadinya gini. Pertama, dia nggak harus ganti oli tiap bulan. Kedua, terus kalau saya ini modelnya model orang yang pakai motor mau kerja, mau berangkat kemana-mana, nyalain jalan. Jadi kalau 4 tak itu kan disarankan, diutamakan dipanaskan kan 10 menit atau 5 menit. Nah kalau 2 tak itu karena dia misah olinya tuh, dia ada dua, ada oli samping sama oli mesin. Nah, oli samping itu dia masuk ke mesin, jadi nggak perlu dipanasin biar oli naik. Nah untuk ribet nggak ribet sih, lebih nggak ribet ini menurut saya ya, cuma ribetnya spare partnya udah mulai langka aja ya. Berarti secara tidak langsung ini dasarnya mesin ya, mesin motor ya. Dua langkah, jadi 2 langkah dia motor, jadi oli langsung ke
mesin buang, jadi nggak kayak ke ketang dulu, nggak kayak gitu. Berarti ini secara otomatis gue pahamnya ini doang bang, gue lagi ngotak-ngatik mesin rumput. Mesin rumput 2 tak itu kan, kalau itu sangat sederhana sekali ya. Jadi untuk campuran bensin sama oli itu manual ya, langsung dicampurin. Kalau ini gimana bang? Jadi kalau yang saya pakai ini kan saya pakai ada namanya pompa oli di sini. Jadi oli itu kita pisah taruh di sini. Jadi dia tarikan gas olinya ada 2 di tali gas ini, ada 2 dia. Entar di sini ada pecah 2, yang satu ke tarik pompa oli, satu ke karburator. Jadi pas dia narik berbarengan keluarnya. Tapi ada karena ini langka, banyak yang nggak pakai pompa oli di sini. Dia langsung masukin ke tangki. Atau ada juga yang dia pakai keran, karena dia digasnya nggak mau pakai, dia pakai keran di sini ada. Woi, ini udah original banget ini ya. Ya, karena emang waktu itu saya Pas berapa bang? kalau dulu emang saya awalnya di motor bekas main dulunya, cuma udah kemari jalanan sempit, macet, jadi saya standarin lah ya. Tapi masih kayak gini, masih nggak bagus-bagus banget, standar lah, tapi standar. Nah, jadi ini apa namanya, selama lu pakai udah berapa tahun bang? Gua beliin sebelumnya, gue pakai Vespa nih ya, pakai waktu kantor ke bengkel. Nggak. Jadi waktu itu sebelumnya pakai Vespa itu, sebenarnya gue pakai Vespa itu dari 2003 pakai Vespa Super. Belajar juga dulu pakai Alfa kan, pakai emang 2 tak kan Alfa, terus sempet pakai CB dulu. Nah, beli Vespa lagi itu di tahun 2015 baru Ereking. Dulu Ereking nggak bisa nyanggup, nggak beli. Teman-teman gue pakai Ereking, gue cuma bengong ya. Karena ini tuh ibaratnya Ninja 250-nya anak muda zaman dulu ya. Benar. Pokoknya gue tahunya dulu motor jambret. Pokoknya dulu nih, lu mau dapet cewek kayak apa? Pakai ini nangkring. Karena bangor emang. Iya, benar. Pokoknya di sinetron-sinetron itu yang jambretnya pakai ini ya. Jahat culik lah. Kayak mobil apa non Toyota hardtop ya. Tapi gini, saya luruskan sini. Sebenarnya kalau kita menjas motor jahat apa enggak itu salah. Misalnya kayak motor Satria Fu, motor alay, sebenarnya bukan motornya yang alay, orangnya motor jambret, bukan motor yang jambret, orangnya yang pakai buat jambret. Jadi kita harus paradigma kayak gitu ya, harus apa ya, open minded lah, kita kebuka lah. Tapi bukan motor ya, tapi orangnya. Iya. Tapi gua mikirnya gini bang, kenapa jambret itu pakai Ereking? Lebih suka pakai Ereking karena kenceng ya? Bukan karena kenceng, dia tarikan di bawahnya tuh bisa langsung dapat kenceng langsung banget kalau motor 4-an. Tapi jangan salah loh, jambret sekarang bawa matic, dia kan bawa matic kan, karena ya zaman juga ya, mungkin harganya udah lumayan, servonya langka. Tapi emang di kalau ente pernah lihat nih di jalanan dengar suara Ereking tapi nggak ada motornya, Gimana? besar banget, orang nggak ada, mana motornya ya, kayak gitu. Jadi goib dia. Saking kencangnya ya? Nggak saking kencang ya, karena kecepatan suara sama kecepatan benda kan lebih duluan motor kan. Jadi suaranya motor udah lewat, tinggal suaranya yang belum. Siap. Nah, ini kendala lu ngambil motor ini tahun berapa bang? 2015 kalau nggak salah. 2015 berarti sekarang udah 6 tahun ya? 6 tahun lah. Nah, kendala sekarang kekurangan selama lu ini. Jadi dulu waktu ngangkat motor ini kendalanya di mesinnya dulu waktu itu bukan aslinya. Tapi setelah gua ganti semua nih, pakai original asli semuanya, yang nggak asli cuma emblem. Ini emblem doang nggak asli, semuanya sama ini yang asli. Ini tutup tangki. Kendalanya sih nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Maksudnya buat mogok buat apa sih nggak ada kalau yang nggak ada. Berarti istilahnya asal tahu cara make dan nanganinya aman ya? Ya, pakai motor kan juga kita dari pakai motor yang suka bikin cepet jebol kan, kayak kita setengah kopling digas-gas. Nah, itu kan kalau saya kan makanya normal kayak orang biasa, normal lah, nggak berantakan makanya. Berarti emang tergantung orang sih. Kalau menurut gua sih motor ataupun apapun itu kalau hobi
jangan sekedar hobi aja bang ya, harus mendalami minimal ya, minimal tahu umumnya. Jadi gini kan, saya pernah di beberapa channel saya ada orang nanya, bang ini saya kan di channel saya tuh review motornya bukan cuma ini kan, ada motor trail, ada motor sport, ada motor lainnya gitu kan. Bang motornya sama ini bagusan mana gitu kan, ada orang sering nanya begitu nih bro nih di komenan. Pasti saya jawabnya gini, motor itu tergantung si tuannya, si pemakainya. Mau lo jadi busuk ya jadi busuk, mau jadi bagus tergantung kitanya. Jadi kalau motor bagus enggak ya perawatan sama pemakaian gitu. Tinggal sama motornya gitu. Iya, ini motornya dia taruhlah demen naik gunung, naik motor, dia beli motor sport umpama ya kasarnya kan jadi nggak sesuai fungsinya. Terus dia motor dikorek-korek tapi dibuat pakai sehari-hari, kan nggak sesuai sama fungsinya gitu. Benar. Berarti intinya tips yang gue dapat dari lo apa bang? Intinya yang misalnya mungkin baru ngelirik kayaknya pengen nih ngambil ranking gitu, pengen punya sama ini, tips lu dari apa? Tipsnya buat nyari ranking itu gimana nih? Kalau mau beli ranking tipsnya gimana sebelum ya, gambaran umum cara perawatannya kayak gitu. Ya, emang kalau sekarang lagi rame nih, motor lagi rame lagi kan. Kalau tipsnya buat gua sih, kalau lu pengen motor 2 tak itu ya apa ya? Kalau tips belinya sih oke lah, tapi kalau tips kan orang beda-beda nih. Ya, ada tips gambaran perawatan lah. Kalau perawatan sih sebenarnya motor 2 tak kan nggak ini ya, nggak harus lu tiap bulan ke bengkel. Sebenarnya ya dari pemakaian aja sih, dari make motornya aja sebenarnya. Kalau buat perawatan gue jual aja ke bengkel ini bukan buat servis, ganti spare part atau tambah spare part kayak lampu LED, kayak ganti-ganti gitu. Jadi kalau untuk perawatan bisa sendiri, kita bongkar aja karburator kan, tinggal copot doang, gampang. Tinggal semprot ya. Iya, tinggal semprot sendiri. Kecuali kalau bagian mesin ada yang ya motor dipakai, ada yang berisik atau ada apa, itu mungkin kita ke bengkel bongkar. Jadi secara umum perawatannya sangat mudah sekali ya. Kayaknya lebih simpel dari yang 4 tak kayaknya ya. Kalau iya, karena kan ini nggak harus kita ganti oli tiap bulan sih kalau ini. Karena dia oli yang bawahnya cuma ngebasahin gear doang, ngebasahin gigi ini persneling. Yang utamanya di oli samping. Kalau bisa yang bagus lah, pakai yang lumayan. Yang minimal pakai apa bang? Gua taunya Edge-Fan apa gitu ya. Oh, sel juga sel. Kalau saya pakai ini Idemitsu. Berapa liter bang? Per botol itu 800 ml ya. 800 ml itu 48 ribu lah, 48 ribu. Itu sebulan. Pakai kantor tiap hari. Kantor jaraknya 2 kilo lah. Untuk apa ya? Untuk motor bensin ya, untuk bensin. Banyak ini motor boros. Iya, dulu emang boros di motor karena kan dulu fungsinya emang buat kita kencang yang kencang berkebut-kebutan lah dulu. Karena sekarang udah saya normalin, udah ini kemarin gak naik oversize itu terakhir ketika saya pakai ke Indramayu. Itu pulangnya karena kurang oli, saya kurang nyampur. Tipsnya emang kalau pakai pompa oli, kalau mau jarak jauh kita campur lah di sini karena engine brake gas nggak main. Oh iya benar. Kita lepas, kan gas nggak main oli ya. Kita pakai oli yang di sini. Itu naik. Campur ya. Minimal campur dikit ya. Campur dikit. Nah, jadi kemarin naik dari 0 ke 50 dan ini bloknya udah ganti. Dulu aslinya Y3 itu banyak orang cari sekarang. Saya pakai yang udah buatan toko YP1. Dulu masih 1,5 lah, sekarang udah 1,8. Itu maksudnya ringnya itu ya. Blok semua ring Piston. Ya. Berarti kalau piston itu cc itu tergantung gedenya piston kan ya? Iya, kalau di porting digedein lah itu cc mungkin berubah. Jadi hitungannya saya kurang tahu lah. Berarti kira-kira cc lu udah berapa sekarang? OS 50 135 cc. Ini OS 50. Ya berarti naik sekitar 140 mungkin. 140 iya, kalau originalnya 135 cc 135 cc 2 tak udah motor anu lah. Mungkin itu aja bang, sebenarnya gue pengen banyak nanya lagi tapi kayaknya baterai gue mau habis. Ini biasanya gue nggak pakai ini nih, pakai yang 16 ribuan nih punya dia nih. Ini 20 ribu, 20 dia doang. Ini mahal nih.
Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti akan saya bahas. Pokoknya banyak lah. Gue korek-korek sama dia. Karena ini kan sebenarnya Bro Wito ini dadakan ke sini. Harus gitu soalnya. Saya mau ngajakin ntar ke garasi yang lebih enak lagi, tempatnya lebih enak lah dibanding Oh, di garasi ada motor dia ada 15 kalau nggak salah. 15 kunci-kunci 15. Oke, sekian dulu video kali ini. Kurang lebih gitulah. Gue juga nggak tahu nih mau kasih judul. Mungkin tadi mikirnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe video channel Wito Sarlau dan juga channelnya Warawiri TV. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Pokoknya mantap loh. Lu lihat dulu kasih lah. Ternyata kagak dia. Wih, lumayan.